Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan bahwa kunci yang ketiga dari untuk mendapatkan keberkatan hidup adalah istiqomahnya kita dalam meniti jalan yang selamat ini. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita dalam satu hadis bahwasanya kata Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Seorang kalian itu kelihatan dia sudah beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai antara dia dengan surga itu jarak antara surga itu satu jengkal saja lagi. Ya? Ila zero. Fayusbiqu, tetapi dia didahului oleh alaihil kitab, takdir Allah mendahului dia. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, lalu dimasukkan ke masuk dalam neraka. Ini menunjukkan kita perlu istiqomah. Hati itu ikhwan, dia seperti tidak ubahnya seperti bulu yang mudah dibolak-balikkan angin, ditiup angin ke sana kemari. Kadang gerakan hati itu lebih cepat dari gelombang gerakan air yang mendidih. Kalau kita masak air kan mendidih itu gerak, hati itu bergeraknya lebih cepat dari gerakan air seperti itu. Ini perlu istiqomah. Maka itu kadang-kadang belum tentu kita yang sekarang hidup di atas sunnah akan selamanya di atas sunnah, belum tentu ya kawan. Maka itu janganlah ketika kita sudah berada di atas sunnah, lalu ada orang lain yang di luar sunnah, apa semua itu orang mengamalkan sunnah, jadi cemoohan kita, kemaksiatan dia. Berapa banyaknya orang jadikan kelalaian orang jadi cemoohan bagi dia. Dia merasa dia akan istiqomah. Bahkan sebagian orang berdakwah katakan antum tidak akan diterima Allah. Berani dia mengatakan kalau begini aja tobat antum tak terima Allah. Apalagi dia bersumpah dengan nama Allah. Allah katakan, siapa yang berani bersumpah atas namaku, aku tidak mengampuni. Sesungguhnya aku tidak mengampuni engkau dan aku mengampuni dia. Maka perhatikan ikhwan, kadang-kadang kita lalai. Kita bisa mengamalkan sunnah tapi bukan untuk sunnah. Imam Fudail katakan, menuntut ilmu itu 3 derajat. Pertama, sombong. Itu derajat kedua. Orang kalau baru belajar tahsin Quran, baru belajar tuh kerjanya apa? Mau nilai bacaan imam aja nilainya. Sudah betul pun bacaan imam diceriti lagi apa yang salah. Ternyata imam ini kalau nyebut shin selalu tak tepat. Kenapa? Imamnya lah sudah tua gigi, jadi itu tak pernah sangkut dia. Tapi dia selalu cari salah orang saja. Bayangkan, baru belajar masalah bid'ah, ikut pesantren kilat, ternyata lidahnya macam petir. Oh, anak sini sesat, sana sesat sini. Ini orang baru belajar, kalau dia berhenti, sesat semua orang di dunia ini. Bayangkan itu. Maka itu kita harus belajar terus. Sampai kapan? Sampai kita naik pada tingkatan kedua. Apa itu? Tawadhu. Tawadhu. Merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak menghinakan manusia dan tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Kalau kata ulama kita begini, bagaimana tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain apabila engkau bertemu orang tua? Katakan kepada dia, Bapak lebih baik dari saya. Dari mana? Karena Bapak lebih dulu Islam. Dulu Islam kan dia lebih baik dari kita. Masalah amalan lain, Bapak lebih dulu Islam dari saya. Saya baru aja Pak Islam. Oh iya Bapak sudah 60 tahun Islam. Saya baru 20 tahun Pak. Kan baru saya, Bapak lebih baik. Tapi bertemu dengan anak-anak muda, antum sebenarnya lebih baik dari saya. Kenapa? Antum hidup baru sebentar, belum banyak yang dilihat, belum banyak ini. Anak banyak yang anak lihat, maksiat banyak. Apalagi sering ke mall gitu kan. Penyakit kalau ke mall kan sesak napas. Iya, kita naik eskalator dia pakai rok pendek. Kita turun eskalator dia pakai baju pendek. Napas kita ikut pendek. Jangan suka gitu. Jangan suka ke mall. Mata itu pencarian juga rusak. Apa itu? Mata pencaharian. Itu sakit mata gitu. Ya, jangan.
Lihat ada orang belajar sampai kita tawadhu. Imam Sufyan Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, selalu menyembunyikan dirinya. Saking tidak dikenalnya orang siapa dia, sampai satu ketika beliau ingin menumpang ke Mekah, kemudian dia dapat tugas untuk memasak, beliau masak dan hangus masakan, beliau ditampar. Sampai di Mekah, orang melihat Imam Sufyan Tsauri, datang menyumpai Imam Sufyan Tsauri, semuanya bertanya. Pemimpin kabilah yang dia ikuti tadi bertanya, siapa orang itu? Lalu orang katakan, engkau tidak tahu siapa dia? Tidak. Itulah Imam Sufyan Tsauri. Menggigil badannya sebab dia tadi menampar Imam Sufyan Tsauri masalahnya. Dan dia sangat mengagumi Imam Sufyan Tsauri, tapi dia tidak pernah kenal yang mana Imam Sufyan Tsauri. Orang tak ada dia datang, wahai Imam, saya sangat menyintaimu karena Allah, karena ini. Minta maaf karena saya telah menamparmu ini. Apa jawab Imam Sufyan Tsauri? Saudaraku, orang yang menghanguskan makanan orang lain memang layak untuk ditampar. Antum bayangkan? Oh, kalau macam mana? Oh, jangan coba. Kita sama-sama umpamanya mau Pekanbaru, di bandara antum tampar anak-anak, diam aja sampai Pekanbaru, baru tahu antum ya. Jangan tampar-tampar, sini antum. Ini Imam Sufyan Tsauri, bukan Syekh Ali, bukan Syekh Ali. Antum jangan salah pak. Ustaz tuh salah paham tuh. Syekhuna Ali Akbar salah. Syekh Ali berbeda dengan Syekh Ali. Jangan antum, jangan menambah-nambah kalimat itu. Jadi Ustaz Aris juga, Ustaz kabarnya keumuman kalau ada pengumuman nama anak itu gelarnya LC, itu memang penghinaan bagi anak. Anak DLL ya akhi dan lain-lain. Memang dulu anak di pondok LC juga langsung ceramah. Ya. Sebulan ngaji tab langsung ceramah. LC juga gitu. Tak usah lama-lama gitu. Ya. Udah kita lepaskan gelar menggelar. Ya. Tak perlu banyak gelar. Kita tak pernah dapat Imam Syafi'i LC, tak pernah kan? Bukan arti tak boleh, boleh. Tetapi jangan orang terlalu bangga dengan sebuah gelar. Antum tahu sejarah gelar? Gelar itu awalnya diberikan oleh orang Yahudi kepada pemimpin agamanya di Universitas Bologna. Sekitar abad-abad ke-17. Mulai dicampakkan keluar orang Yahudi supaya orang sibuk mencari gelar, akhirnya dia tidak berusaha meningkatkan ilmu. Kalau sudah dapat profesor, dia tak mau duduk macam ini. Oh, saya profesor, walaupun dia cuman mungkin dari profesor satu bidang, belum tentu dia pandai buat nasi goreng. Karena dia satu bidang. Gitu. Tapi kalau orang belajar Islam, antum campakkan semua titel jabatan, antum belajar. Maka ilmu kita akan tambah ini. Maka itu tadi perhatikan, ketika kita sudah sampai tingkat kedua mulai timbul tawadhu. Tapi kita belajar terus baru sampai tingkat ketiga. Apa itu? Kita tahu bahwa kita bodoh.